Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisis kompleks. Kali ini kita mau membahas tentang fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu tentang fungsi eksponensial. Dan sebelumnya kita akan gunakan, kalau kita punya himpunan B adalah himpunan semua bilangan cacah, kemudian X adalah bilangan real, maka deret Maclaurin dari E pangkat X, cosinus X, dan sinus X adalah seperti ini. E pangkat X sama dengan sigma X pangkat N dibagi dengan N faktorial, dengan sigma atau jumlahan berjalan pada elemen-elemennya B. Jadi N-nya mulai 0, 1, 2, dan seterusnya. Sehingga kalau dijabarkan pada saat N sama dengan 0 berarti X pangkat 0 dibagi 1, 1. Kemudian pada saat N sama dengan 1, X pangkat 1 dibagi dengan 1 faktorial. Jadi X sama dengan 2, X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, X pangkat 3 dibagi 3 faktorial, dan seterusnya. Kemudian cosinus X sama dengan sigma dari negatif 1 pangkat N, X pangkat 2N dibagi 2N faktorial, dengan jumlahan berjalan pada anggotanya B. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Kalau dijabarkan akan menghasilkan 1 dikurangi X kuadrat per 2 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurangi, dan seterusnya. Secara sama sinus X adalah sigma dari negatif 1 pangkat N, tetapi di sini X-nya dipangkatkannya 2 pangkat N ditambah 1, dan penyebutnya adalah 2N ditambah 1 faktorial, sehingga akan sama dengan X dikurangi X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurangi, dan seterusnya, ditambah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dari pendekatan Maclaurin dari E cosinus X sinus X tersebut, kalau kita punya bilangan real Y, maka E pangkat IY akan sama dengan sigma seperti yang ini tadi. Jadi kita peroleh seperti itu dengan X-nya diganti IY. Sehingga kalau kita sajikan menjadi jumlahan dari jumlahan, akan menghasilkan yang pertama negatif 1 Y pangkat 2N dibagi 2N faktorial. Maka ini adalah deret Maclaurin dari cosinus X. Kemudian ditambah I jumlahan yang kedua, suku kedua ini merupakan deret Maclaurin dari sinus Y, sehingga E pangkat IY tadi akan sama dengan cosinus Y ditambah I sinus Y. Nah, E pangkat IY sama dengan cosinus Y ditambah I sinus Y ini sering atau dinamakan deret Euler. Nah, sekarang kalau kita punya bilangan kompleks Z atau Z di dalam C, Z-nya sama dengan X ditambah Y, atau bisa disajikan dalam bentuk koordinat kutub, yaitu R cos theta ditambah I sinus theta, dengan theta-nya di sini adalah argumen dari Z, maka Z bisa disajikan sebagai modulus dari Z EI theta. Jadi kita punya bentuk penulisan lain dari Z yang modulusnya R, argumennya theta sama dengan R, yaitu modulus Z. Jadi kita bisa menuliskan sama dengan modulus dari Z E pangkat I, di sini adalah argumen Z, seperti itu. Kemudian kita punya
fungsi fz. Kalau E pangkat z tadi kita namakan rumus fungsi fz, yaitu ini, dan dia kita sajikan sebagai bagian real dari fungsi f ditambah i kali bagian imajinernya, maka bagian realnya kan sama dengan E pangkat kosinus y, dan bagian imajinernya yaitu v sama dengan E pangkat x sinus y. Nah, kalau kita lihat E pangkat x kosinus y itu kontinu pada setiap x dan y. Begitu juga E pangkat x sinus y kontinu pada setiap x dan y. Kemudian kalau kita cari turunan parsial dari u terhadap x, jadi turunan parsial dari u terhadap x berarti y-nya dianggap konstan, jadi tetap E pangkat x kosinus y, karena kosinus y adalah terhadap x-nya konstan, turunan dari E pangkat x adalah E pangkat x, sehingga turunan parsial u terhadap x sama dengan E pangkat e kosinus y. Kemudian turunan parsial dari u terhadap y berarti turunan parsial dari u terhadap y, turunan dari kosinus y itu adalah min sinus y, jadi akan sama dengan E pangkat x min E pangkat x sinus y. Kemudian turunan parsial dari v terhadap x, E pangkat x sinus y. Kemudian turunan v terhadap y, turunan parsial dari v terhadap y berarti turunan sinus dari sinus y itu adalah kosinus, sehingga E pangkat x kosinus y. Perhatikan bahwa E pangkat e kosinus y ini adalah kontinu di setiap x dan y bilangan real, begitu juga E negatif e x sinus y juga begitu. Secara sama turunan parsial dari x dan y juga kontinu untuk setiap bilangan real x, y. Kemudian selain itu, karena dia turunannya sama dengan ini dan persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi, perhatikan bahwa ux sama dengan itu, sehingga uv memenuhi persamaan Cauchy-Riemann di setiap x, y di dalam R2, sehingga syarat cukup f terdiferensial terpenuhi karena di setiap x, y di dalam R2, x, y di dalam R2, maka f terdiferensial pada C dengan f aksennya adalah rumusnya f aksen z sama dengan diferensial parsial dari u terhadap x ditambah i dikalikan diferensial parsial dari v terhadap x, sehingga sama dengan e cos y, v-nya tadi adalah ex sinus y, sehingga sama dengan E pangkat z atau sama dengan fz. Nah, karena modulus dari fz tadi, kalau z itu bagian realnya adalah x, bagian imajinernya y, maka modulus dari fz berarti kan modulus dari fz kan sama dengan bagian real dikuadratkan, sehingga E pangkat x kosinus y dikuadratkan ditambah bagian imajinernya berarti E pangkat x sinus y dikuadratkan, sehingga akan sama dengan E pangkat x dikalikan 1, jadi sama dengan E pangkat x. E pangkat x dengan x real berarti di sini E pangkat x itu tidak terbatas, sehingga fungsi kompleks E pangkat z merupakan fungsi yang tidak terbatas pada C. Ingat bahwa fungsi f, fungsi di dalam fungsi pada C dikatakan terbatas, jadi f terbatas pada C jika ada m bilangan real yang lebih dari 0, sehingga modulus dari fz
kurang dari sama dengan M. Seperti itu. Atau untuk setiap Z di dalam ring dari F, maka modulus Z kurang dari sesuatu. Seperti itu. Sehingga berdasarkan definisi ini tadi, karena modulus Fz-nya sama dengan E pangkat X, dengan X tadi bilangan real sebarang, berarti fungsi E pangkat Z, fungsi F yang rumusnya Fz sama dengan E pangkat Z tidak terbatas pada C. Kemudian kalau kita punya Z itu sebarang bilangan kompleks, jadi Z sama dengan X, Y, dan K itu adalah sebarang bilangan bulat. Bilangan bulat itu 0, negatif 1, 1, 2, negatif 2, dan seterusnya. Maka kalau kita punya F dari Z ditambah K kali 2VI, jadi yang tadi adalah eksponensial Z, sekarang kita ganti variabelnya adalah Z ditambah 2 kali 2PI, berarti E pangkat Z ditambah K2PI, jadi E pangkat Z kosinus K2PI ditambah I sinus K2 E pangkat Z kosinus K2P ditambah I sinus K2P. Ingat bahwa di sini pangkatnya kan Z ditambah sesuatu kali I, berarti E pangkat Z dikalikan, jadi yang E pangkat Z ditambah K kali 2VI itu berarti kan sama dengan E pangkat Z dikalikan E pangkat K kali 2VI. Nah, K kali 2PI ini sendiri kan tidak ada bagian realnya. Yang ini sendiri tadi kan E pangkat Z tetap, berarti di sini kan sama dengan kosinus K2P ditambah I sinus K2P. Yang akan sama dengan E pangkat Z di sini sama dengan 1 ditambah I kali 0. Perhatikan, karena fungsi sinus dan kosinus itu adalah fungsi yang periodik dengan periode 2pi, berarti kalau saya ambil nilai K-nya sama dengan 1, kita punya kosinus 2pi ditambah I sinus 2pi, sehingga sama dengan ini, akhirnya sama dengan E pangkat Z sama dengan Fz. Perhatikan bahwa kalau kita punya fungsi real Fx ditambah Kp sama dengan Fx, dengan K adalah bilangan bulat, maka fungsi ini pada saat K bilangan bulat terkecil, yang ini tadi, kalau K diambil bilangan bulat terkecil berarti K sama dengan 1 akan menghasilkan P, maka dikatakan F ini fungsi periodik dengan periodenya adalah P. Begitu juga yang ini tadi, karena F dari Z ditambah 2PI, K2PI sama dengan Fz, berarti yang ini tadi sebagai P-nya adalah 2PI. Bilangan bulat terkecil K sama dengan 1, maka F periodik dengan periode 2PI. Selanjutnya, kalau kita punya Z sama dengan IP, kita peroleh F dari IP sama dengan E pangkat 0, karena di sini bagian realnya kan 0, bagian imajinernya P, berarti E pangkat 0 ditambah IP sama dengan E pangkat bagian realnya yaitu 0 kosinus P I sinus P, jadi sama dengan 1, E pangkat 0 kosinus P sama dengan negatif 1, sinus P sama dengan 0, hasilnya sama dengan negatif 1. Sehingga ada bilangan kompleks yaitu Z sama dengan IP, kalau kita kenakan E pangkat Z ternyata hasilnya sama dengan negatif 1, sehingga E pangkat Z bisa bernilai negatif. Berbeda dengan fungsi eksponensial kalau variabelnya adalah variabel real. Ingat bahwa kalau kita punya
E pangkat X nya real, maka fungsinya seperti itu. Jadi tidak pernah memotong sumbu X dan selalu di atas sumbu X, sehingga selalu positif. Tetapi kalau variabelnya ini kita ganti Z, yaitu bilangan kompleks, ternyata E pangkat Z itu bisa bernilai negatif. Nah sekarang F tadi terdiferensial pada C. F terdiferensial pada C, berarti kalau kita gambarkan di sini ada bidang kompleks C, dia terdiferensial pada C, jadi di setiap titik itu F aksennya ada. Oleh karena itu kalau kita mengambil Z sembarang di situ, maka pasti ada, kita bisa menemukan suatu persekitaran di mana persekitaran itu memuat F aksen memuat Z di mana F aksen Z-nya ada, sehingga di titik Z F itu analitik. Karena Z-nya sembarang, maka F analitik di Z untuk setiap Z di dalam C. Jadi F analitik pada C itu sifat fungsi eksponen dengan peubah atau dengan variabel bilangan kompleks. Nah, itu untuk fungsi eksponen. Nah, untuk pemahaman coba nanti dikerjakan bagaimanakah perbedaan dari sekawan dari Fz dengan F dari sekawannya Z. Yang pertama. Yang kedua, buktikan bahwa E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurangi Z2, dengan Z1 dan Z2 di situ adalah bilangan kompleks. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ke fungsi logaritma. Kalau kita punya Z bilangan kompleks yang tidak nol, dengan modulus Z-nya R, berarti modulus Z-nya tidak nol, argumen dari Z itu theta, maka logaritma dari Z didefinisikan seperti ini. Len Z sama dengan len R ditambah I theta plus 2 kpi. Dengan kata lain, len Z sama dengan len dari modulusnya R, jadi len Z sama dengan len dari modulusnya Z ditambah I kali di sini adalah argumen dari Z ditambah 2 kpi, dengan K-nya anggota Z. Jadi K-nya 0, negatif 1, 1 dan seterusnya. Sehingga untuk suatu Z tertentu, maka len Z itu tak hingga banyak nilainya. Oleh karena itu fungsi len Z dikatakan fungsi bernilai banyak. Nah, selanjutnya kalau kita punya rho itu kita ambil argumen dari Z dengan argumen utama dari Z, rho-nya adalah argumen utama dari Z, maka rho seperti ini. Sehingga len-nya, len R ditambah I rho bernilai tunggal. Perhatikan penulisannya pakai L besar. Jadi yang ini dinamakan nilai utama dari len Z. Untuk jelasnya kita berikan contoh. Yang pertama, kalau kita punya Z sama dengan 1 plus I, karena di situ kita perlu modulus dari Z, berarti kita cari modulus dari Z kan sama dengan di sini bagian realnya 1, bagian imajinernya 1, berarti akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat, sehingga modulusnya sama dengan akar 2. 1 ditambah I, berarti argumen dari theta sama dengan pi per 4, sehingga len I plus 1 atau 1 plus I sama dengan len dari modulus Z, yaitu akar 2, ditambah I argumen dari Z tadi pi per 4 ditambah 2 kvi, K-nya anggota Z. Kemudian kalau ditanya berapakah nilai utama dari 1 plus I, 1 plus I berarti nilainya akan sama dengan len akar 2 ditambah I V per 4, seperti itu.
Ini adalah nilai utama dari len dari 1 plus I. Yang kedua, kalau Z-nya sama dengan I, berarti modulus Z sama dengan 1, yaitu 0 kuadrat ditambah akar dari 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Jadi akar 1 yaitu 1. Karena Z-nya sama dengan I, berarti I itu pada sumbu imajiner, sehingga argumennya sama dengan V per 2, sumbu imajiner yang positif, jadi sama dengan V per 2, sehingga len I sama dengan len 1 ditambah I kali V per 2 ditambah 2 kali len 1 di sini adalah 0. Jadi ini len dari logaritma bilangan real, bukan bilangan kompleks, sehingga sama dengan I kali V per 2 ditambah 2 kV dengan K anggota dari Z. Kalau ditanya tentang nilai utamanya berarti sama dengan V per 2I. Itu untuk contoh fungsi logaritma. Kemudian kita akan membahas tentang keanalitikan fungsi logaritma, terutama adalah fungsi yang merupakan nilai utamanya tadi. Kalau misalnya sekarang Fz itu adalah nilai utama dari len Z, berarti tadi argumen utamanya kita namakan rho, berarti nilai utama dari Z akan sama dengan len N ditambah len R ditambah I rho. R-nya tadi adalah modulus Z, rho-nya adalah argumen utama. Jika ini kita namakan Fz yang sama dengan UR rho, karena fungsinya tergantung pada R dan rho, maka kita bisa menuliskan Fz sama dengan UR rho ditambah I UR rho. Bagian realnya U, bagian imajinernya U. Domain F adalah himpunan titik-titik, semua titik di dalam C yang R-nya tadi lebih dari 0 dan rho-nya tentu saja seperti ini saja, jadi 1 kali putaran. Berarti UR rho-nya sama dengan len R, jadi ini adalah U-nya, dan V-nya adalah VR rho-nya adalah rho. Nah, sekarang kalau Z0 itu sama dengan X0 sebarang titik pada sumbu real negatif, jadi kalau kita punya bidang kompleks, sumbu imajiner, sumbu real, kemudian saya punya di sini Z0 berarti sama dengan X0 ditambah 0I, kita namakan X0. Kemudian saya buat garis nih. Nah, yang di atasnya ini adalah K1. Saya punya kurva misalnya seperti ini. Nah, ini tidak ikut. Terus yang di bawah ini adalah K2. Jadi K2 itu adalah yang ke bawah. K2 itu yang ke bawah. Jadi yang ini adalah K2. Yang ke bawah adalah K2. Ini K2. Yang di atas tadi adalah K1. Ini adalah K1. Nah, K1. Sekarang kalau kita punya Z0 tadi itu, kemudian kita berbicara tentang limit dari VRP. VRP tadi kan sama dengan rho, berarti limit VRP sepanjang kurva K1 kalau Z-nya mendekati Z0 dari atas kita gini kan, berarti kan yang ini kan argumennya sama dengan, kalau dari atas berarti argumennya kan sama dengan Pi, berarti limit dari VR rho Z mendekati Z0, Z-nya di dalam K1, berarti ini akan sama dengan Pi. Kemudian kalau dari bawah berarti kan didekati dari bawah, maka di sini argumennya sama dengan negatif P, sehingga kalau
limitnya VRP itu sepanjang K2 dengan Z mendekati Z0, maka dia sama dengan negatif V. Karena ada dua kurva K1 dan K2 di mana limit VRP di dalam K1 berbeda dengan limit dari VR rho di dalam K2 yaitu sama dengan negatif 1, berarti limit dari VR rho tidak ada. Karena dia tidak ada limitnya, berarti dia tidak kontinu, sehingga V tidak kontinu, fungsi tidak kontinu. Karena V tidak kontinu di titik Z0 tersebut, berarti F tidak analitik di sumbu real negatif. Jadi dia tidak kontinu di sini, sehingga yang di situ, nah ini adalah sumbu real negatif. Di titik-titik yang saya garis pada titik-titik ini, F-nya tidak analitik. Selanjutnya, kalau sekarang kita punya Z itu anggota D, di mana argumen dari Z itu adalah rho tidak sama dengan P, jadi P-nya kita keluarkan, jadi titik-titik di dalam D-nya kita hilangkan, sehingga D itu adalah seperti ini kecuali yang di sini. Jadi di sini enggak, itu nolnya juga enggak, karena tadi nol juga enggak ikut, sehingga D-nya itu selain titik-titik pada garis real negatif seperti itu. Jadi D adalah itu, maka di situ tadi UR diferensial parsial dari U terhadap R, berarti kan tadi kan U-nya sama dengan ln R, berarti sama dengan 1/R. Terus diferensial parsial dari U terhadap rho sama dengan 0, karena tadi U-nya tadi kan sama dengan ln R, berarti kalau diturunkan terhadap rho kan sama dengan 0. Terus V-nya tadi kan sama dengan rho, berarti kalau diturunkan terhadap R, kalau misalnya di sini adalah VR, berarti kan 0. Terus turunan parsial dari V terhadap rho sama dengan 1, berarti kan bahwa tadi V-nya kan sama dengan rho. Diturunkan terhadap R, berarti kan tidak ada R-nya, berarti kan konstanta, sehingga 0. Kemudian perhatikan bahwa kalau kita punya 1/R dikalikan V rho, berarti kan V rho-nya tadi kan sama dengan 1, berarti ini 1/R kali 1, jadi sama dengan UR, turunan parsial dari U terhadap R, yaitu 1/R. Kemudian kalau kita punya 1/R kali U rho, berarti sama dengan 1/R, turunan dari U terhadap rho tadi 0, berarti 1/R kali 0 sama dengan 0. Ternyata itu tadi sama dengan negatif dari VR-nya tadi kan 0, berarti negatif dari 0 kan 0. Nah, ternyata yang kedua ini jadi 1/R V rho sama dengan UR, dan 1/R U rho sama dengan negatif R. Ini adalah persamaan Cauchy-Riemann dalam bentuk kutub, dan ini berlaku untuk setiap Z di dalam D, Z di dalam D. Jadi F terdiferensial di Z. Ingat syarat cukup suatu fungsi terdiferensial. Jadi dari I1 dan I2 ini mengakibatkan F-nya terdiferensial di Z, Z-nya di dalam D. Nah, F aksennya bagaimana? Nah, dalam bentuk kutub, maka dia akan sama dengan cosinus rho dikurangi I sinus rho dikalikan dari ini salah kurungnya mestinya di sini. Jadi UR rho R rho ditambah IVR R rho.
Dan ternyata kalau kita masukkan hasilnya adalah seper Z. Jadi F aksen Z itu terdiferensial pada D dengan F aksen Z-nya sama dengan seper Z. Perhatikan bahwa tadi kan dia tidak analitik di situ. Nah, sekarang kalau begitu F yang domainnya D tadi berarti dia analitik di mana? F kan terdiferensial di C kecuali yang saya titik-titik itu. Di sini analitik, di sini analitik, dimanapun kecuali titik itu pada sumbu yang ini, yang negatif, sumbu real yang negatif, ternyata dia kalau kita buat lingkaran maka di situ mesti ada Z sehingga F aksen Z-nya ada sebarang titik, sehingga pada D F-nya adalah analitik pada D-nya tadi ya. Jadi E di sini adalah D. Jadi titik-titik yang seperti itu, sehingga ini adalah D. Z-nya tidak sama dengan rho. D dikeluarkan sumbu negatif, sehingga kalau kita tulis berarti E itu adalah himpunan semua Z di dalam C dengan modulus Z-nya sama dengan R tidak sama dengan 0 dan argumennya Z dengan argumen utamanya Pi-nya tidak ikut, berarti negatif Pi kurang dari argumen dari Z kurang dari Pi ini. Nah, seperti ini. Dan ini juga tidak ikut gitu. Sehingga E-nya seperti itu. Perhatikan bahwa kalau kita punya F itu adalah fungsi yang didefinisikan pada E tersebut, dengan Fz itu adalah nilai utama dari len tadi, maka F adalah analitik bernilai tunggal dan F aksen Z sama dengan seper Z untuk setiap Z di dalam E yang seperti ini. Kemudian kita punya, perhatikan, kalau F merupakan fungsi bernilai banyak pada suatu himpunan subset dari C, misalnya A-nya saya ambil C, berarti F-nya tadi bernilai A-nya saya ambil, A-nya sama dengan C, saya keluarkan nolnya. Maka fungsi F yang rumusnya Fz-nya itu sama dengan len Z tadi, dia akan bernilai banyak. Nah, sekarang kalau kita punya suatu fungsi F dengan Fz-nya itu tadi adalah nilai utama dari len Z, jadi seperti ini. Jadi saya punya sekarang E subset dari A. Jadi ini tadi kan A-nya sama dengan C, berarti F sama dengan Z itu domain F-nya sama dengan C, yaitu A. A-nya sama dengan C. Terus F dengan Fz-nya sama dengan nilai utama Z, domain dari F besar di sini adalah E. E-nya yang tadi. Jadi E-nya seperti ini, E-nya adalah ini. E-nya itu, jadi E-nya tadi adalah Z di dalam C, di mana modulus Z-nya lebih dari 0 tadi. Kemudian yang ini tidak ikut, kurang dari argumen Z kurang dari P, seperti ini domainnya. Nah, fungsi F besar tadi kan bernilai tunggal pada E, kemudian dia juga analitik pada E. Nah, sekarang jadi F merupakan fungsi bernilai banyak pada A, seperti contohnya F yang tadi. Dan F besar merupakan suatu fungsi bernilai tunggal pada E, contohnya adalah yang tadi, yaitu fungsi
utamanya tadi. Maka F dan F analitik pada E untuk setiap Z di dalam E berlaku Fz-nya merupakan salah satu nilai dari Fz. Fungsi F yang demikian disebut cabang dari F. Perhatikan, saya ulangi, jadi F-nya fungsi bernilai banyak. Kemudian F besar merupakan suatu fungsi bernilai tunggal pada subsetnya A. Syarat yang kedua, F besar analitik pada E yang tadi, dan untuk setiap Z di dalam E, Fz-nya merupakan salah satu nilai dari Fz. Jadi F di titik Z itu kan banyak, maka F besar di titik Z itu merupakan satu dari nilai-nilai Fz yang mungkin tadi hanya satu saja. Jadi F di sini disebut cabang dari F. Coba carikan contoh lain selain F yang kita bahas di sini. Jadi contoh lain ya, kita masukkan ke tugas. Selain Anda mengerjakan soal nomor 11, 12, 13 di halaman 100, tugas untuk fungsi logaritma kita tambah seperti yang ini tadi. Contoh lain, cabang dari suatu fungsi F. Nah, saya kira untuk materi pada pertemuan ini sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan soal-soal yang kita minta, dan mudah-mudahan semuanya tetap sehat dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.